Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Ini tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu, akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Iya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah. Tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadah fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah nggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah nggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Lah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, gak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan saya Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Saya Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo, ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, pukulun dan seterusnya. Dan Syekh Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Pereklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba. Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang. Jadi rebutan kata, ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan, di Malaysia, yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Itu kan gitu keputusannya di Singapura. Persis di era ini. Simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan penindasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feodalisme zaman itu. Lah kok para wali mau saja disuruh bersidang, ya lagi-lagi urusan politik. Wali juga punya, mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti Siti Jenar dianggap wah ini ngerusak proyek kita nih, kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus ya, sekarang dicegati dengan sasahidan. Terus jadi kalau kemarin Siti Jenar ana al-haq, maka Al-Halaj ana al-haq, Siti Jenar kalimat yang terkenal adalah ya ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak Al-Halaj kemarin. Jadi aku itu, yang punya aku itu hanya Allah, bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia?
Terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah. Kamu tidak akan berani bilang di sini ada Allah, enggak. Kamu bilang tidak ada juga susah, bilang ada juga susah. Itulah Allah, itulah, lihatin. Nah, kamu kan enggak berani. Padahal kita punya pandangan bahwa innallaha bikulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Jadi Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu ndangak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya tidak apa-apa sih, asal lebih khusyuk dibandingkan yang tidak konsentrasi sambil doa, tidak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini, amin. Padahal doa itu minta, kamu minta tapi nggak serius gitu ya. Nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung. Minta apa tuh kamu itu? Minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan. Jadi malaikat tuh mesti ala wis tahu podo. Ya kan? Hafalan ora jelas. Tidak ada penghayatan. Iya. Oke, nanti diketawain itu sama Sesi Channel di belakang nanti ada. Jadi yo ingsun iki Allah. Dan memang karena ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fauridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi. Sebelum ada makhluk satupun, ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah. Cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulap ting gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi ana kansun makhfin, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercerminlah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu. Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu. Enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah itulah, maka iyo ingsun iki Allah, katanya Sesi Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi antara
pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal, termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Bayat dari Sesiti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Ingat-ingat ya, di serat-serat di babat, kalau ketemu kalimatnya Sesiti Jenar, kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Sesiti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul ittihad manunggaling Kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang anak al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bayat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Tidak seperti Sesiti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalanmu. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit. Meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halaj atau semakom sama Sesiti Jenar, ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus muter dari nalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah.
Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik, kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali, dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya, bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana, jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar, nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan, kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Nggak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi. Terus satu hal yang khas dari Syekh Siti Jenar, jadi dia punya strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Jadi Syekh Siti Jenar itu di banyak serat nanti punya banyak sekali jenis syahadat. Kalau kamu kan syahadatnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun cuma kamu ucapkan, tidak pernah dihayati. Itu kan cuma di bibir kan, tidak pernah. Jadi yang syahadat mulutmu, rohmu belum syahadat, hidupmu belum syahadat. Di catatan saya itu ada namanya syahadat sekarat, ada syahadat paleburan, ada syahadat sejati, ada syahadat sekarat wiwitaning pati, ada syahadat sekarat hati atau syahadat Nur Muhammad, ada syahadat panetep panotogomo, ada syahadat pecating nyowo, dan seterusnya. Dan itu nanti isinya beda-beda. Saya nggak sempat kalau tak taruh satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Syahadatnya tetap itu aja, tapi dengan gawanya Syekh Siti Jenar. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, syahadat itu adalah kondisi roh, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi bukan hanya lisan, rohnya ikut, yang lahir dari akal, akalnya ikut, dan hatinya ikut. Dan gak harus bahasa Arab. Hampir semua syahadatnya campuran, susunannya Arab dan Jawa, biar murid-muridnya ngerti. Jadi syahadatnya rohnya. Hidupmu itu harus melambangkan syahadat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, mursal, sakarepmu dhewe, itu juga menunjukkan kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kamu belum syahadat. Jadi syahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini mungkin kamu hanya yakin Allah itu ada, tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpah itu baru kamu ya Allah sedikit. Tapi kalau lagi seneng enggak, kalau lagi biasa-biasa enggak.
Jadi apa? Berarti kesadaranmu timbul tenggelam. Kamu belum bersahadat. Karena ada ceritanya muridnya Sunan Kalijogo, aslinya muridnya Sunan Bonang, terus nyebrang jadi muridnya Sunan Kalijogo, namanya Syekh Janggung, yang begitu diuji sahadat. Jadi satu ketika Sunan Bonang uji santri-santrinya untuk sahadat, yang lain fase-fase semua sahadatnya. Syekh Janggung ini, ayo giliranmu Syekh Janggung sahadat. Dia tidak baca sahadat, tapi terus keluar, naik pohon yang paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah dan selamat. Nah, ya kan? Jadi itu sebenarnya dia ingin menunjukkan pada gurunya, saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Kalau mati, ya memang sudah waktunya. Ayo, kamu berani nggak kayak gitu? Ya kan? Nanti di depan itu kan ada pohon besar itu. Saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya, ya enggak. Kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun, ya enggak akan menghindar. Kenapa kamu nggak berani sekarang? Karena memang belum waktunya, Pak. Kan gitu. Oke, jadi itu namanya sahadat roh. Jadi rohmu yang sahadat, maka hidupmu coraknya sahadat tadi. Kalau ada masalah apapun, nggak usah galau, Allah masih ada. Kalau kamu sedang bahagia karena apapun juga, nggak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga, nggak usah gaya. Yang layak dipuji Allah. Kalau kamu bisa sebagus itu sehingga dipuji orang, itu kan karena izinnya Allah. Kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah. Maka jangan bosen-bosen bilang alhamdulillah. Semua yang kamu nikmati sekarang itu emangnya hasil karyamu. Kalau kamu pinter, pikiranmu kan sebenarnya dapat pancaran nur dari Allah. Kalau kamu cakep, itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah. Ayah ibumu gak merancang. Tiba-tiba kamu lahir jadi cakep. Kalau kamu merasa jelek, itu kamu mikirnya kurang panjang. Pasti cakep. Apa ada orang jelek? Kan gak ada. Cakep dan jelek itu kan urusan standar, bukan urusan hakikat. Jadi kalau standar itu kan bisa, tiap orang punya standar beda-beda. Yang kamu anggap jelek, ya siapa ngerti bagi yang lain sangat jelek. Oke, enggak seperti yang lain bagus. Ya, oke, ya. Dan lagian itu kan kalau fisik kan katanya saya sudah benar, fisik itu apa? Itu cuma bangkai, itu cuma mayat. Hakikatnya fisik memang bangkai. Ketika dia ditinggal roh, ya kembali ke asalnya bangkai. Jangankan nunggu sehari, 1 jam aja. Secakap apapun orang, kalau rohnya sudah pergi, siapa berani mendekat? Ya kan? Sopo lah yang kamu anggap paling cakep. Innalillahi pengumuman misalnya, semalam aja lah kamu temani, terserah di kamar hotel paling mahal kayak gimana, kalau mau. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik itu bangkai, kayak katanya Syekh Siti Jenar. Jadi sahabat, hidupmu harus bersahabat. Bahasa lainnya bertauhid. Allah harus nomor 1 dalam hidupmu. Nanti hidupmu akan tenang. Kalau yang sahabat cuma mulutmu, ya tidak ada gunanya. Sama kan dengan yang sholat cuma tubuhmu, yang puasa cuma perutmu, yang zakat cuma dompetmu, dan yang haji cuma fisikmu, tidak ada nilainya. Orang tidak Islam juga bisa kayak gitu. Oke, terus sholat. Ini juga dikritik habis-habisan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik masihan. Nanti Syekh Siti Jenar punya 2 konsep sholat. Yang pertama sholat tarek, yang kedua sholat daim. Jadi sholat tarek itu ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai syariat.
Itu namanya sholat tarek. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini sholat yang beneran. Tujuannya sholat ya melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik, itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarek itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya kena. Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Dan kita sering gitu. Kalau biasa nih jamaah sih jamaah, tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Iya, kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin saya Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Nah, ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk, tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya saya Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya, berarti sholat syariat itu tidak penting. Yang penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja, yang syariatnya ndak. Itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngawatirin nih, sing kepingin nih sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat daim. Sing penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan saya Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Yang menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin.
Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apel, SM. Kan harus itu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput tidak mau, di WA nggak pernah balas, disuruh meraktir alasan terus. Berdoain namanya, ya kan? Tidak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya, ya kan? Sama tidak ada nilainya rajin antar jemput, sering neraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi, ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya, ya wis, nasibmu itu. Oke. Nah, positioningnya sholat daim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal. Yang penting eling hatinya selesai. Nah, itu problem. Oke. Itu potongan dari seratnya Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini. Lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid kadang-kadang juga bisa hilang, ya kan? Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, pikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Itu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Eman kalau hanya cuma minta itu. Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng jalurnya. Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku pakai sholat, pengen hartamu bersih bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ. Sama juga puasa, zakat, haji. Itu ada kalimatnya panjang. Sahabat, sholat dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palsu kabeh.
itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dulu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik aulianya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya, Siti Jenar. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang. Sesungguhnya ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Jadi bagi Siti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu, ketertipuan budi. Bahasanya dia kedurjanaan budi, akal yang durjana, akal yang jahat, menyelewengkanmu dari yang hakiki. Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah, termasuk surga. Surga itu tipuan, katanya Siti Jenar. Itu permen untuk anak kecil, ya kan? Kayak adikmu salat yuk, nanti tak kasih permen, itu surga. Jadi jangan berhenti di situ. Kita itu yang saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi, hinya Allah, bukan jannah. Jadi surga neraka bukan itu. Kalau ada aulia meyakini itu, katanya Siti Jenar, baik aulianya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu, karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar. Ya bahasa Jawa ini gak ngerti itu kan bodoh. Kalau bodoh kan gak enak, mungkin goblok lebih halus. Ya, jadi Siti Jenar mengkritik itu. Jangan suka dengan yang kepalsuan deh. Emangnya Allah butuh sholatmu, butuh zakatmu, butuh hajimu? Kan enggak. Kamu yang butuh. Butuhnya untuk apa? Untuk mendekat ke Allah, menemukan kesejatian. Karena kesejatian hidup kita itu Allah. Begitu ketemu Allah, semua yang lain enggak penting lagi, termasuk dirimu sendiri. Maka kalau ada yang tanya, kamu di mana? Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Trenggono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Siti Jenar dengan muridnya. Siti Jenar dipanggil para wali dan sultan. Jawabannya Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Besoknya lagi disuruh balik. Ya kalau gitu Allah dipanggil para wali. Datang lagi utusnya, Syekh, Allah dipanggil para wali. Jawabannya Siti Jenar, Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar. Wali-wali stres pokoknya, susah Siti Jenar ya. Susah. Akhirnya ya wis lah, dipanggil semua. Allah dan Siti Jenar dipanggil ngadep para wali. Akhirnya menghadap. Ya, ya dari Pengging ke Demak, ya lumayan. Pengging itu kan di sekarang daerah sekitar Boyolali situ. Saya lupa daerah-daerah Manyudono situ, kecamatan situ. Itu dulu Pengging. Yang ada di situ muridnya Siti Jenar, Ki Ageng Pengging kedua, Pengging Anom. Kalau Pengging Sepuh itu putranya Brawijaya Pamungkas, Pangeran Handayaningrat, dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh. Yang
yang waktu perang antara Demak dan Mojopahit dia tewas oleh Sunan Nguntung tadi. Sunan Nguntung itu putranya Syekh Ali Murtado, dan dia punya anak 3, Kebo Kenongo yang nomor 3, yang nomor 2 Kebo Kanigoro, yang nomor 1 perempuan. Yang Kebo Kenongo ini nanti yang jadi Ki Ageng Pengging Anom. Kakaknya Kebo Kanigoro itu meninggal ketika tirakatan di Gunung Merapi. Yang suka ceritanya Esa Mintarja, Nogo Sosro Sabu Inten, nanti akan banyak ketemu Kebo Kanigoro ini yang ngomong Joko Tingkir, Mas Karebet. Dan Kebo Kenongo Pengging Anom ini kan nanti yang punya anak Mas Karebet, Joko Tingkir dalam sejarahnya. Dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya, jadi karena tidak mau dipanggil menghadap ke Demak. Oke. Terus itu sejarah sebenarnya. Yang selanjutnya,